Perkenalkan, nama saya Belina Novelia dari program studi komputerisasi akuntansi semester 4 dengan NIM 2020-1030-12. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video penjelasan tentang anggaran piutang. Definisi anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit, disertai dengan perubahan-perubahan atau perubahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang, dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Langkah menyusun anggaran piutang. Langkah-langkah menyusun anggaran piutang yaitu, pertama, menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini akan mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Yang ketiga, menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan persentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Dan yang terakhir, menentukan term of credit, yaitu jangka waktu pelunasan piutang. Jenis-jenis piutang yaitu, yang pertama ada piutang dagang. Piutang dagang yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Dan yang kedua, piutang wesel. Piutang wesel merupakan piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pembelian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang wesel adalah jenis piutang dengan periode kreditnya lebih dari 60 hari. Jenis piutang yang ketiga yaitu piutang surat berharga. Contohnya seperti bilet giro, belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. Jenis yang keempat yaitu beban dibayar di muka. Contohnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Kemudian jenis piutang yang kelima yaitu setoran jaminan. Contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Jenis piutang yang keenam yaitu piutang pajak. Contohnya angsuran pajak, pajak masukan, dan kelebihan bayar pajak. Kemudian jenis piutang yang terakhir yaitu piutang usaha. Piutang usaha yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Dan jenis piutang ini bisa ditagih dalam waktu antara 30 hingga 60 hari. Manfaat dari anggaran piutang yaitu, manfaat anggaran piutang bisa dilihat dari dua sisi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang, karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasi kerja, untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan, supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Yang ketiga, sebagai alat pengawas. Sebagai alat pengawas kerja untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang, yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada di perusahaan. Sedangkan secara khusus tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas karena piutang yang tertagih akan berakibat penambahan terhadap kas. Kemudian faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Yang pertama yaitu jumlah penjualan. Semakin besar jumlah penjualan, akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Semakin kuat posisi perusahaan di pasaran, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai.
Namun sebaliknya, jika posisi perusahaan cenderung lemah, maka perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Yang keempat, syarat pembayaran atau term of payment. Semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit. Artinya, konsumen cenderung membeli secara tunai. Namun sebaliknya, jika potongan penjualan semakin besar, maka kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara kredit. Akibatnya, piutang perusahaan juga akan semakin besar. Faktor yang kelima yaitu kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Semakin intens perusahaan melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang perusahaan semakin berkurang. Namun, sebaliknya jika perusahaan tidak aktif, maka jumlah piutang juga akan semakin menumpuk. Dan faktor yang terakhir yaitu rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Semakin besar rencana penjualan secara kredit, berakibat jumlah piutang juga semakin besar. Demikian juga sebaliknya. Jika rencana penjualan secara kredit dikurangkan, maka piutang juga semakin kecil. Contohnya adalah jika perusahaan menganggarkan akan menjual sebagian aktiva tetapnya secara kredit, maka hal ini akan menambah jumlah piutang usaha perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu manajemen pengelolaan piutang yang baik. Yang pertama, analisis standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman. Dengan menentukan standar kredit, perusahaan bisa menentukan besaran pemberian kredit serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan. Yang kedua, persyaratan kredit. Syarat kredit meliputi penentuan periode kredit, potongan tunai, penetapan bunga, dan syarat-syarat lain yang diberikan kepada pemohon peminjaman. Umumnya, syarat kredit sangat dipengaruhi dengan jenis usaha yang dijalankan, bentuk kerjasama, kondisi kreditur maupun debitur, nilai ekonomis produk, dan sifat relatif lainnya. Yang ketiga, kebijakan penagihan utang. Sangat didasari oleh kebijakan kredit yang telah disepakati, misalnya jumlah pinjaman yang diterima, periode kredit, dan persyaratan khusus lainnya. Perusahaan harus jeli dalam menentukan kebijakan penagihan pinjaman. Mulai dari media penagihan, apakah melalui email, penagihan langsung, atau melalui agen. Satu hal yang perlu diingat dalam menentukan kebijakan penagihan adalah strategi dalam penagihan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu mengandalkan pihak ketiga. Investasi jangka panjang yang paling efektif dalam mengelola keuangan, terutama piutang perusahaan, adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak di luar perusahaan yang membantu mengelola piutang perusahaan. Misalnya adalah menggunakan layanan teknologi keuangan atau konsultasi dengan konsultan bisnis. Sekian penjelasan saya mengenai angsuran piutang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.